Teh katanya itu ada telepon gelap masuk ke saya dengan ini privat number, tapi suaranya cewek. Nah, cewek apa ngomongnya gimana? Teh ngomongnya tuh begini teh katanya. Itu kakak kamu ikut campur urusan saya. Bilangin jangan ikut campur kalau nggak mau celaka. Pas malam ke-21, saya baru jalan mewiridkan amalan tersebut sekitar baru setengah jam lah. Itu ada penampakan di depan saya, cuman membelakangi, nggak menghadap saya, membelakangi. Tadinya dari awal samar, tambah detik terus wujud bener. Setelah berwujud, emang kelihatannya sosoknya sosok wanita. Ya warnanya itulah kalau cara ini mah kayak bereleng-bereleng macan gitu ya, belangnya belang macan, cuman itu mah agak gelap gitu, kelabu belang-belangnya tuh. Rambutnya panjang membelangi saya. Pas baru balik dia langsung sujud di depan saya. Sujudnya apa? Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Wali Misteri. Nah, di segmen Warna-Warni Misteri kali ini saya kedatangan seorang narasumber, Pak Rahman, yang kebetulan ada di samping saya, yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika menghadapi serangan santet. Dan seperti apa ceritanya, mari kita sapa. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah baik Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Rahman beberapa pengalaman di masa lalu yang pada saat itu Pak Rahman pernah menghadapi serangan santet, betul seperti itu? Iya betul. Nah seperti apa ceritanya Pak? Ya ceritanya secara tidak disengaja gitu. Pas saya lagi bergeriung di tengah rumah, waktunya sekitar jam 8 malam lah. Nah tiba-tiba saya ngeriung istri sama keponakan saya, bertiga 4 sama anaknya. Tiba-tiba ada darah menetes dari arah langit-langit gitu, menetes ke anaknya, keponakan saya. Nah setelah itu ya saya buka bajunya, saya buang, diganti dengan yang baru dengan baju anak saya. Nah gitu. Dan selanjutnya emang saya juga bertanya apakah di atas sana ada binatang termasuk tikus yang terluka apa gimana. Saya juga masih tanda tanya, enggak langsung ke sana lah arahnya gitu. Cuman ya setelah saya pikir-pikir kok itu kan langit-langit kan rapi, nggak ada yang bocor, nggak ada apa, kenapa kok ada darah menetes? Oke, tahan dulu. Nah pemirsa, seperti apa kisah lengkapnya? Simak terus setelah yang satu ini. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, mohon di subscribe, like, komen, dan share. Pak Rahman, Ya. pada waktu kejadian itu, Pak Rahman di tahun berapa sih Pak? Tepatnya di bulan Oktober tahun 2016. Nah, waktu itu emang anak saya juga masih kecil, terus ya keponakan saya anak juga masih kecil, masih sekitar umur 4 tahunan gitu. Waktu itu keponakan saya itu datang ke istri saya, main. Ya datangnya mas sore jam 4 sore, cuman ngomong jadi mau nginep gitu. Oh silaturahmi lah. Ya silaturahmi, ya intinya silaturahmi. Cuman ya bercerita saya mau nginep teh katanya malam ini, pengen ada yang ceritakan masalah keluarga lah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah setelah gitu udah beres apa, sudah istirahat apa, nah kita ngeriung lagi jam 8 malam itu kurang lebihnya jam 8 lah. Ngeriung 4 orang berarti saya, istri saya, dengan keponakan saya dengan anaknya. Nah sedang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul bercerita curhat tuh keponakan saya itu bahwa di rumah itu rasanya nggak enak, hawanya panas, nggak betah, terus hati cemas, takut tapi takutnya nggak beralasan. Maksudnya nggak beralasan begini, takutnya sama orang atau takut sama hantu atau takut sama apa nggak jelas. Yang penting rasa cemas, rasa takut gitu katanya. Pas gitu tiba-tiba itu tidak disengaja, nggak tahu datangnya. Cuman saya lihat dari atas itu ada darah 3 tetes menetes ke baju, ke kaos keponakan jadi anak saya. di tengah-tengah obrolan itu ternyata tiba-tiba ada tetesan darah. Netes ke anak. Dan sempat dilihat disempet yang tetesan terakhir mah saya lihat jatuhnya persis tahu saya. Yang kedua mah satu kedua nggak jelas, cuman pas netes ke kaos ke baju anak
keponakan saya itu, saya tahu pas saya lihat ada tetesan terakhir itu jatuh. Ada lubang nggak di atasnya? Tidak ada. Oh, tidak ada lubang. Ya, saya agak berpikir itu mistis karena di atas nggak ada lubang, nggak ada celah. Tapi tiba-tiba ada tetesan darah. Itu kan kalau kita itu kan kejadian mistis lah kayak gitu. Cuma saya belum memvonis bahwa itu benar-benar si mistis atau kiriman lah kayak gitu. Cuman ya emang dalam hati saya udah terasa. Jadi ada getar-getaran yang nggak beres lah gitu. Ada aura-aura negatif gitu. Cuma saya diem karena kalau saya bicarakan, saya omongkan di situ, takut semuanya pada takut, pada panik. Makanya saya diem. Ya, diem. Terus ya cuman saya mikir nanti siang saya buktikan ke atas. Saya akan naik ke sana, ke langit-langit. Ada apa enggak di sana? Misalnya ada tikus terluka atau kucing terluka, ya itu pasti darah kucing atau darah tikus kan. Ternyata pada waktu itu tuh masih ada dugaan jangan-jangan ada hewan. Nah, ada hewan apa di atas kan? Karena kan nggak tahu, barangkali ada celah sekecil apapun bisa netes kan kayak gitu. Nah setelah itu ya pas siangnya pagi itu ya jam 9 saya pengen naik ke sana lewat lubang yang sudah ada. Itu esok hariannya. Jam 9 saya naik bawa baterai, bawa senter kan. Saya tepat isi tepat ini. Pas diukur lah dari jarak sini ke sana ke tembok berapa. Nah titiknya di sini kan saya diukur supaya saya ngelihatnya nggak salah gitu. Pas saya di atas sana ternyata nggak ada bekas apa-apa, nggak ada bekas titik pun apapun atau ada sampah kayak ada nggak ada, kosong lah ini ya, bersih di atas. Nah terus pikiran saya mungkin ini mungkin ya yang diceritakan oleh adik saya itu, keponakan saya itu mungkin ada kaitannya karena dia nggak betah di rumah, merasa panas, merasa was-was, mungkin secara tidak langsung ada orang yang jahil sama dia ya lewat kiriman goib atau gimana. Intinya kalau kata kasarnya santet lah kayak gitu. Nah makanya saya diem, udah masih itu keponakan saya itu masih sampai pagi itu belum pulang. Nah setelah jam 11 dia pamit pulang. Nah setelah keponakan saya dengan anaknya pulang, nah saya punya inisiatif, bingung saya juga tadinya mikir apa ini, saya pikir-pikir nggak bisa terpecahkan masalah ini apa sebenarnya ini. Iya tapi aura-aura negatif udah kayak terasa gitu. Cuman akhirnya saya memutuskan setelah habis duhur saya pergi ke Sukamandi itu ke rekan saya yang ahli masalah hikmah lah, masalah tentang sedikit mengetahui tentang masalah hal-hal yang spiritual itu. Setelah saya ceritakan, nyampe ke rumah beliau, saya ngobrol-ngobrol sebentar langsung ke masalah inti. Jadi begini Kang Haji, ini keponakan saya semalam datang nginep, cerita bahwa di rumahnya tuh nggak enak, nggak betah lah di rumah tuh. Rasanya tuh panas, terus ada perasaan nggak betah, terus yang lebih parah lagi ada rasa was-was, takut gitu. Cuman takutnya nggak beralasan, apa takut sama orang, takut sama setan atau takut sama apa. Ternyata enggak, intinya mah takut aja Kang katanya. Yaitu takut tapi nggak ada alasan takut sama siapa gitu. Coba Kang Haji, tolong Kang Haji yang menguasai sedikitnya bidang tersebut, tolong saya minta tolong dilihatlah di Terawang gitu, ada apa sebenarnya dengan keponakan saya. Kata beliau, ya oke nanti saya selepas sholat dulu katanya. Sholat nanti saya istikharah, saya minta petunjuk, insya Allah nanti saya kasih tahu masalahnya gitu. Nah setelah gitu ya, setelah udah selesai sholat, si Pak Haji itu datang lagi, saya begini Kang, ternyata benar apa yang didugakan Kang Rahman itu katanya benar. Keponakan Kang Rahman itu dapat kiriman gue bilang semacam santet katanya. Saya juga sempat kaget, bisa katanya saya pernah interogasi ke keponakan saya, nggak punya musuh atau pernah bermasalah dengan orang lain, katanya nggak merasa itu. Tapi tiba-tiba dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini nggak betah di rumah, rasa takut, was-was gitu. Terus hubungan sama suaminya memang baik-baik saja, cuman agak ada keterlambatan suaminya itu, jarang pulang, 2 hari baru pulang, 3 hari baru pulang. Nah saya pertanyaannya di situ, apakah yang punya masalah dengan orang lain di suaminya ngirim ke suaminya karena jarang ada di rumah terus kena ke istrinya? Saya punya asumsi ke sana. Cuman kata Kang Haji, ini mas sengaja katanya ngirim untuk ada rasa dendam ke keponakan Akang gitu. Oh ya udah, masalahnya kayak gitu. Terus saya minta solusinya Pak Haji, bagaimana saya harus bagaimana gitu. Ya udah begini katanya, ada sesuatu yang harus dikerjakan sama Kang Rahman, diwiridkan setiap malam
targetnya 41 lah, 41 malam. Saya bilang lama banget. Lama juga ya? Iya, kelamaan. Nanti tahu-tahu nih orang yang lagi disantet mati duluan. Dia bilang kan, enggak lah katanya. Kita kan dari awal mulai kita kerjakan itu mulai menangkal sedikit-sedikit. Bahkan mungkin kalau kitanya kuat bisa mengembalikan ke dia gitu yang ngirim. Oke kalau gitu. Saya siap melaksanakannya. Cerita-cerita udah beres-beres cerita udah ini, saya pamit sama Kang Haji itu. Ya akhirnya saya pas waktu itu kan saya kesana kan hari Minggu. Nah sampai ke rumah kan, nah saya udah siap-siap mau mempersiapkan diri untuk nanti malam ritual. Katanya harus dikerjakannya lepas jam 12 ke sana. Ya oke, kalau 12 ke sana saya siap. Karena apa? Saya sorenya bisa tidur. Bisa istirahat. Bisa istirahat, tidur, pakai alarm jam 12 saya bangun, ya langsung saya ritual gitu. Nggak, ritualnya dalam bentuk menyediakan sesaji atau tidak. Kita melakukan zikir atau wirid-wirid tertentu itu? Kalau sesaji tidak, cuman saya emang bener ada membakar hio tuh wangi itu. Nah terus yang saya lakukan tidak ada sajian lain, nah cuman ritualnya berupa wiridan dari Al-Quran lah gitu, di target sekian ribu gitu kan semalamnya. Nah setelah itu saya coba malam pertama nggak ada masalah. Berapa ribu itu? 12.000 sekali, 12.000 kali. Setiap 1.000 ada amalan, ada kalimat khusus, doa khusus yang untuk ditunjukkan untuk kalau emang ini ada orang yang jahat ke ponakan saya, minta jangan sampai kena, dihindarkan dan kalau bisa dikembalikan ke sana yang mengirimnya gitu. Itu kan dalam hatinya niatkan kayak gitu. Karena saya tidak untuk dia membalikan, tidak untuk membalas, untuk menangkal supaya jangan sampai keponakan saya itu kena masalah santet gitu kan. Iya. Emang saya juga bukan ahlinya di dalam santet ya, cuman karena keterpaksaan, tergugah karena gitu. Kondisi. Iya, kondisi terpaksa gitu. Saya juga tanpa sepengetahuan keponakan saya kan mengerjakan ini. Sebetulnya si ponakan tidak tahu bahwa kita menolong itu suatu gerakan untuk menolong dia tuh. Niat tertentu tuh nggak tahu ya. Untuk membela tuh. Cuman setelah saya berwirid beberapa hari ngebel ke istri saya itu, teh katanya sekarang agak mendingan di rumah tuh nggak terasa panas katanya. Ya sekarang mah agak betahan lah katanya. Cuma ya Sumawi sekarang mah paling lama 2 hari baru pulang, jadi gitu. Gak tahu ya saya dikerjakan di luaran, apalah karena orang bisnis kan suaminya itu. Ya oke lah, nggak masalah saya bilang. Yang penting kamu di situ merasa nyaman, merasa tidak was-was masih ada Kang. Cuman sekarang ada berkurang, nggak terlalu kayak dikejar-kejar apalah kayak gitu katanya perasaan tuh. Sekarang udah enakan, ya udah syukur. Itu kalau nggak salah udah berjalan 7 hari. Udah saya lakukan 7 hari itu. Setelah begini. Nah, setelah 11 hari telepon lagi. Teh katanya itu ada telepon gelap masuk ke saya dengan ini privat number, tapi suaranya cewek. Nah, cewek apa ngomongnya gimana? Teh ngomongnya tuh begini teh katanya. Itu kakak kamu ikut campur urusan saya. Bilangin jangan ikut campur kalau nggak mau celaka. Ngancam katanya, udah biarin. Mungkin orang salah sambung kan dia bilang gitu. Pokoknya salah sambung atau gimana, biarin nggak usah digubris. Udah. Telepon gelap ya? Telepon gelap, tidak ada nomor privat, pakai privat. Tapi yang jelas suaranya cewek gitu. Nah setelah begitu, saya terus berjalan nih. Karena mungkin keponakan saya harus tertolong, jadi saya dalam diri saya ada semangat gitu. Nggak ada istilah malas ngurusin urusan orang kan, nggak ada. Alhamdulillah diberi kesemangatan gitu. Walaupun emang tanpa disuruh juga saya udah semangat dengan sendirinya gitu, karena pengen ikhtikat saya pengen menolong lah, pengen merasa kasihan. Kasihan. Pengen istilahnya membantu masalah dia keluar dari masalah gitu. Yang intinya mah karena ada tadi kata-kata itu ada kiriman dari teman saya itu kan kayak gitu. Jadi saya rasa tergugah. Saya ingin sampai di mana tuntasnya. Kan gitu. Nah, setelah selang beberapa hari, setelah malam ke-21 nih, ke-21 malamnya, saya kan wirid kan pakai emang lampu, bukan lampu neon. Lampu yang 5 watt yang merah itu, lampu biasa, lampu bolham. Oh iya? Ya. Tapi saya tutup pakai kertas kan, biar nggak terlalu terang, nggak terlalu padam gelap gitu kan. Ditutup pakai kertas. Kertasnya kertas putih. Kertas putih, double 2. Nah, kan masih ada tembus cahaya tuh.
jadi cahaya remang-remang lah, tapi untuk melihat masih jelas gitu, benda-benda di sekitar kita masih kelihatan. Pas malam ke-21 saya baru jalan mewiridkan amalan tersebut sekitar baru setengah jam lah, itu ada penampakan di depan saya, cuman membelakangi, nggak menghadap saya, membelakangi. Tadinya dari awal samar, tambah detik terus wujud bener. Setelah berwujud emang kelihatannya sosoknya sosok wanita, dikatakan telanjang, tidak telanjang, dikatakan pakai baju, emang tidak pakai baju, cuman ya warnanya itulah, kalau cara ini mah kayak bereleng-bereleng macan gitu ya, belangnya belang macan, cuman itu mah agak gelap gitu, kelabu belang-belangnya tuh. Rambutnya panjang membelangi saya. Pas baru balik dia langsung sujud di depan saya. Sujudnya apa? Ampun, saya minta ampun, tobat, saya gak bakal lagi-lagi. Saya ampun katanya, tobat. Nah udah terus gitu, paling berapa ya, 3 kalimat langsung dia menghilang, nggak ada. Sebelum menghilang sempat menunjukkan wajahnya nggak? Nah kalau sebelum menghilang belum, karena waktu bebarat juga langsung sujud, jadi sekilas sama kelihatan wajahnya. Ya nggak kelihatan serem apa gimana nya, karena kan cahaya ini kan redup. Cuma yang jelas mah ya kalau bentuk dari kepala sampai ke kakinya mah saya jelas banget ngelihatnya gitu. Jelas ya. Jelas. Cuman ya kalau jaraknya berapa? Ya kalau dari depan saya itu semeter lebih lah. Karena kan saya menghadapkan sholat itu menghadap ke sana, kan di depan kan tembok. Ya pas sujud itu dari arah sana tuh menghadap ke saya sini. Jadi menyudut gitu. Jadi ya kelihatan. Jadi bukan kelihatan dari depan, dari samping. Ya ininya mah kelihatan sih. Iya. Kelihatan, cuman mukanya enggak. Kalau ini pipinya kelihatan walaupun ketutup rambut. Itu. Bisanya melihat bahwa itu adalah sosok penampakan wanita. Ya, gitu. karena saya lihat dari rambutnya. Rambutnya kan panjang segini, bergerai gitu. Cuman ya, walaupun tidak begitu jelas, itu kan yang namanya body cowok sama cewek kan lain. Itu, saya lihatnya itu pasti ini sosoknya sosok perempuan gitu. Terus ya suaranya memang suara perempuan. Waktu minta ampun itu. Waktu sujud di depan saya, minta ampun, saya ampun panas. Nggak lagi-lagi, saya ampun, tobat ini. Udah. Suaranya persis perempuan. Terus sempat kita itu menyambut seperti apa ketika dia minta tobat atau minta ampun? Walaupun dia minta tobat, minta ampun, saya nggak diladenin dia. Saya terus bacain. Oh, nggak direspon? Nggak direspon. Karena ada pesan begitu kan. Jangan sampai kamu merespon omongan dia. Terus aja, terus diwiridkan. Itu ya itu. Ya kalau penampakan kalau dihitung 1 menit kurang lebihnya begitulah, dari sejak penampakan awal sampai sujud di depan saya sampai menghilang semenit ada. Tapi saya terus, malah bacaan saya di volumenya digedein gitu. Kenapa? Ya karena satu, saya juga kan kaget, mengusir rasa takut. Nah itu kan ada takut saya juga. Kalau menghadapi makhluk kayak gitu ya down, saya juga terus terang sampai begini pegang tasbih juga. Ya untung kan lepuk juga, nggak jauh. Tapi rasa takut tetap ada. Ada rasa takut mah. Bohong. Saya pikir Pak Rahman berani gitu. Nah, bohong. Kalau orang ngomong berani menghadapi, tetap pertama mah down pasti ada. Takut mah ada. Ya karena dia kan punya sima kan. Iya, punya aura kan. Kita kalau kitanya jangan sampai kita kalah aura, ya nanti kita biasa pingsan gitu. Iya itu. Takut mah ada. Saya nggak usah pungkir. Takut ada. Cuman ya nggak sampai kebablasan takutnya, tapi saya masih inget apa yang dibaca saya, apa yang dipegang saya masih saya ingat, masih saya kuasai gitu. Nah, gitu. Tuh pengalamannya begitu. Akhirnya seperti apa setelah ada penampakan, terus minta ampun, hilang. Nah, saya terus tuh nggak berhenti. Malamnya jalan lagi. Setelah malam 21 tadi penampakan ya. Ke-22-nya nggak ada. Ke-23-nya nggak ada. Nah, pas saya malam ke-24 paginya ada telepon ke keponakan saya tuh. Itu cewek yang kemarin ngebel waktu awal seminggu itu. Ngomongnya begini. Walaupun orang kampung, kakak kamu hebat juga ya. Guru saya sampai mati. Nah, begitu. Maksudnya apa? Itu kan keponakan saya kan, maksudnya apa sih, Kang? Nggak tahu, dia bilang. Itu mungkin orang salah, mungkin orang ngigo atau gimana ngebel kamu kan. Saya nggak ada urusan apa-apa. Ya kan. Terus sekarang saya tanya, kamu sekarang perasaan kamu udah gimana? Alhamdulillah Kang, sekian lama 90 hari ya udah nyaman katanya, saya betah lagi di sini. Udah nggak ada kecemasan, rasa takut, rasa was-was, dan suami pun normal lah. Energinya artinya sudah netral, udah clear katanya. Oh ya syukurlah. Nah setelah itu udahlah, anggap aja udah selesai lah, karena udah banyak tanya ponakan saya juga.
dianggap udahlah clear. Masalah itu berarti kan orang salah sambung lah, saya bilang kan gitu, saya klarifikasinya begitu. Nah setelah itu saya jalan tuh, tetap malam 25 saya jalanin, sampai ke 25 malamnya terus saya jalanin, udah nggak ada apa-apa. Nah terus paginya saya konfirmasi ngebel ke sana ke rekan saya yang ahli hikmah itu, ini Kang Haji ada kabar bahwa itu ya nggak masuk akal lah, saya bilang. Katanya ada perempuan gelap masuk ke keponakan saya, itu kakak kamu hebat katanya, bisa mematahkan orang suruhan saya, bahkan guru saya pun sampai tewas. Itu maksudnya apa? Ya udah, berarti dalam artian Kang Rahman katanya udah sukses, udah bisa menangkal dan bisa mengembalikan serangan tersebut kembali kepada yang punyanya, jadi gitu. Terus kelanjutan saya ini udah 20 malam, kan target 41 malam, ini baru 20 malam, gimana 25? Ya udah selesai, akhirin aja katanya ntar malam. Oh berarti walaupun target awal 41, harus 41 malam, berhubung karena memang udah beres lah, sudah 25 dianggap beres, 25 malam, 25 malamnya udah selesai. Ya selesai, udah dianggap udah selesai katanya. Berarti Kang Rahman kuat menghadapi makhluk tersebut, minta komunikasi, minta ampun, cuman nggak dijawab. Bagus katanya, itu pengalamannya. Artinya alhamdulillah semuanya bisa terselamatkan. Nah, terselamatkan berkat doa ya. Ya berkat doa, ya karena apapun ceritanya tetap doa itu yang paling mustajab. Doa itu yang paling utama lah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi artinya Pak Rahman yakin bahwa semua manusia itu pada dasarnya bisa berupaya dan harus tetap berdoa ya. Iya, saya sangat yakin sekali, ya. Karena berusaha pun tanpa adanya berdoa itu tidak nyambung. Baik, oke. Terima kasih Pak Rahman yang sudah bisa berbagi dengan kami tentang pengalaman sama-sama mistisnya ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Demikianlah pemirsa pengalaman mistis yang dialami Pak Rahman. Dan bagaimana dengan Anda? Ada dulu baru yakin atau yakin dulu baru ada? Saya Walim Nur Hadi pamit undur diri, sampai jumpa di cerita mistis berikutnya.